mampu bertahan di atas 2860, masih oke. Tapi kalau dia tidak bisa bertahan di atas 2860, maka teman-teman harus cabut dulu karena potensi untuk turunnya bisa jauh gitu. Jadi makanya itu kembali lagi, gue bisa bilang adalah di market tidak murni analisa, tapi kita harus berani take action. Ketika kita tahu bahwa MDK ini bagus gitu ya di level tertentu, maka ya udah kita masuk dengan sebuah plan. Oke, kalau ini terjadi gimana? Kalau itu terjadi gimana? Kita harus punya plannya ketika sebelum kita masuk, bukan ketika kita sudah masuk baru kita bingung cari plannya. Mungkin seperti itu sih jawaban gua. MDKA. Demas, Demas itu kan dividend play ya. Kalau gue bilang Demas itu, kalau kita bicara secara data makro, oke? Data makro menunjukkan bahwa prospek atas bisnis, prospek atas ising bisnis membaik di Indonesia. Dan juga memang banyak foreign flow, foreign dana asing itu juga masuk ya, dalam bentuk real businesses. Jadi memang kan ada, kalau kita bilang kan ada hot money and cold money. Nah, bedanya itu apa? Jadi di dalam investasi kita harus ngerti bahwa ketika asing investasi ada dua hal nih. Ada dua hal. Satu hal adalah mereka putting hot money in the monetary system, Indonesia monetary system. Hot money itu adalah money yang gampang keluar masuk. Keluar masuk itu seperti apa? Seperti contoh di obligasi yang gampang diperjualbelikan, atau saham yang gampang diperjualbelikan. Nah, sekarang itu lebih banyak cold money yang masuk, dan banyak investor luar yang masuk kan. Berarti, dengan adanya investor luar yang masuk, dan ekonomi Indonesia relatif tidak kenapa-napa, maka kalau misalnya, balik lagi ya, industri kan basisnya dua. Ada satu yang main di lokal, satu main di ekspor. Kalau main di lokal, they will not have some problems, karena secara ekonomi kita pretty strong. Beda dengannya ketika kita ekspor keluar. Karena kalau ekspor keluar kan berarti demand-nya dari luar. Berarti yang akan menentukan adalah pertumbuhan ekonomi di Amerika atau di negara lain yang menjadi importer barang-barang kita. Itu seperti apa demand-nya. Nah, kalau misalnya demand-nya rendah, ya maka the prospect of the business in Indonesia juga akan turun. Nah, kalau gue bilang, Demas, itu laporan keuangannya akan volatile. Jadi laporan keuangannya akan volatile itu gimana? Contoh teman-teman, ini gue sering bahas. Demas itu tidak bisa kita samakan dengan BSD. Kenapa? Karena BSD, kalian jual rumah, itu satu unit. Dan secara ukuran rumah, mungkin sekitar 300 meter persegi, 400 meter persegi, which is very easy to sell. Ini berbeda dengan lahan industri, karena ketika kalian jual lahan industri, itu berhektar-hektar teman-teman. Dan mungkin di satu kuartal, kalian mungkin tidak akan, dalam satu kuartal nih, kalian belum tentu nih, ketika satu kuartal kalian bisa jualan 1 hektar atau 2 hektar. Bisa aja kalian nggak jual anything gitu, di satu kuartal. Makanya kenapa, kalau kalian lihat laporan keuangan lahan industri, yang fokusnya di lahan industri ya, selalu ketika laporan keuangan keluar bagus atau laporan keuangan keluar jelek, besoknya di kuartal berikutnya bisa aja dia turun dan menyebabkan harganya turun. So, sebenarnya yang aman adalah mencari lahan industri yang laporan keuangannya di Q1 low base, dan kita berharap Q2-nya akan menjadi lebih baik daripada Q1-nya. Karena balik lagi, stock market is about expectation. Berarti kita harus bisa tahu ke depan arahnya kemana. Gitu sih. Kalau gue bilang, kalau misalnya kalian melihat bahwa Q1-nya Demas tidak terlalu baik, bisa aja di Q2 bisa jadi lebih baik kan. Lebih gampang untuk kelihatan lebih baik daripada kelihatan lebih buruk. Karena di awalnya dia sudah buruk. Gitu. Jadi, tergantung. Ini ada perspektif masing-masing dan teman-teman bisa adjust sendiri. Kira-kira apakah teman-teman yakin di Q2-nya Demas akan bagus? Ya silakan cocokkan dengan data makro yang muncul. Gitu. BMTR ya, BMTR gua no view ya. Kemarin kan memang shock karena dividen ya. Tapi sebenarnya gini, menurut gua ya, there is no single investor. Mungkin teman-teman yang mungkin lama di pasar modal, teman-teman tahu lah bahwa BMTR itu memang tidak akan bagi dividen.
Jarang sekali dia bagi dividen. Kalaupun dia bagi dividen, secara yield kecil. Dan you cannot expect BMTR juga akan membagikan dividen besar. Gitu, pada saat ada PST. Dan kemarin, yang terjadi ketika shock minus 7%, itu alasannya adalah BMTR tidak bagi dividen. If you have a rationale that BMTR itu memang tidak bagi dividen, then you cannot expect gitu loh, bahwa ya udah BMTR itu memang nggak bagi dividen dari dulu gitu. Jadi teman-teman harus ngerti bahwa kalau BMTR sendiri, gue pribadi gue no view on BMTR ya, dan gue mungkin belum tahu mau rekom apa enggak ya untuk BMTR. Gue personally mungkin bukan ada di watchlist gue, jadi memang mungkin ada di universe orang lain tapi nggak di universe gue, ya sudah. Gue maksudnya kalau orang cuan di universe lain, misalnya dia cuan di BMTR sedangkan gue nggak cuan di BMTR, I don't care, karena gue juga punya universe gue sendiri, dan memang saham-saham yang di universe gue mungkin gue nyaman untuk tradingin karena gue ngerti secara geraknya dan sebagainya, dan menurut gue itu penting untuk tahu gitu. Untuk BMTR seperti itu ya, view gue ya. Apakah BTPS secara TA menarik? Oke, kita bahas ya. BTPS itu kemarin sempat bikin lower low pada saat di 1910. Dia waktu tanggal 7 Juni itu sempat breakdown di minus 2%. Meskipun hari ini dilawan ya dengan candle yang cukup bagus dan volume yang cukup oke. Tapi sebenarnya gua sementara ini masih wait and see on BTPS. Kenapa gue masih wait and see? Karena gue menilai bahwa sementara ini ya, bahwa BTPS ini masih technical rebound menurut gue pribadi. Jadi kalau benar-benar BTPS itu akan benar-benar bagus gitu ya, karena BTPS ini sementara ini masih bergerak di dalam downtrend channelnya. Kalau kita lihat masih bergerak di atas downtrend channelnya. BTPS mungkin akan bagus ketika dia bisa break di atas 2000, baru dia akan naik. Nah, tapi apakah dia akan bisa naik? Ya, belum tahu. Makanya, gue pribadi kenapa BTPS tidak masuk dalam watchlist gue? Karena menurut gue pribadi, sebuah perusahaan yang bagus gitu ya, BTPS misalnya, sebuah perusahaan yang bagus, itu flow-nya harusnya bagus. Kenapa flow-nya harusnya bagus? Itu ditandai biasanya dengan manajemen yang yakin dengan perusahaannya. Tahu cara mereka yakin dengan perusahaannya adalah dengan cara apakah mereka itu tetap beli sahamnya ketika harga sahamnya turun. Dan gua personally belum melihat bahwa BTPS direksinya membeli sahamnya sendiri ketika harganya sudah turun. That's my point. Karena misalnya contoh teman-teman ya, misalnya contoh BTPS memang barang yang bagus, oke? Dan gua tidak meragukan BTPS ada barang yang bagus. Cuma kalau misalnya harga sahamnya BTPS turun dari 3.000 ke 1.900, which is penurunannya sudah 50% ke atas, gitu ya, hampir 50%, maka yang gue lakukan sebagai direksi, misalnya gue ada direksinya BTPS, yang gue lakukan adalah gue akan beli saham gue sendiri. Karena gue tahu bahwa prospek ke depan akan bagus. Dan kalau teman-teman misalnya sebagai direksi, dan sebagai direksinya BTPS, misalnya teman-teman ibaratnya yakin dengan prospek usaha teman-teman, dan teman-teman pasti tahu karena teman-teman ada di direksi kan. Teman-teman pasti ngerti dong prospek perusahaan ke depan bagaimana. Tapi BTPS direksinya malah justru jualan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar gua, kenapa ketika BTPS turun 40%, kenapa dia nggak buyback direksinya? Kenapa justru malah BTPS ini direksinya malah jualan? That's my point. Makanya kenapa gue selalu melihat dari sisi itunya juga, selain daripada fundamentalnya. Karena sebuah saham yang bagus menurut gue adalah sebuah saham yang manajemennya juga yakin bahwa perusahaannya masih baik gitu. Jadi seperti itu sih teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue BTPS mungkin direksinya mau buyback sahamnya gitu ya, berarti dia yakin. Karena ini ya terakhir gua ada datanya. BTPS itu di keterbukaan informasi tanggal 20 Maret ada direkturnya yang melakukan pelepasan saham ya. Entah pelepasan sahamnya karena apa, gua nggak tahu.
tapi pelepasan sahamnya cukup banyak. Dari saham yang dia punya sekitar 81.500 lembar, dia jual sisa 46.500 lembar. Dan itu penjualannya di 2.260. Pertanyaan gua, kalau misalnya BTPS turun ke harga ini, jangan-jangan ada sesuatu yang kita belum tahu di depan. Mengingat volumenya juga gede-gede. Berarti kan ada selling pressure yang sangat besar kan di BTPS. Jadi, we will never know until laporan keuangan atau keterbukaan informasinya keluar, baru kita bisa tahu bahwa kan apa yang terjadi dengan BTPS gitu. Jadi seperti itu sih. Oke. Awan jangka panjang gimana? Gua no view ya, terutama perusahaan-perusahaan IPO. Jangan tanya gua lah kalau perusahaan IPO soal jangka panjang ya, karena perusahaan IPO itu it depends literally on the market maker itself. Menurut gua pribadi, disclaimer on, gua pribadi menilai dari perusahaan IPO adalah kepentingannya, bukan fundamentalnya. Jadi kalau gue lihat kepentingannya sudah tidak ada lagi di saham IPO itu, ya gue nggak akan lirik gitu. Gue nggak akan lirik saham itu. Dan memang personally gue bisa bilang bahwa saham IPO adalah saham-saham yang membawa cuan paling banyak itu di saham IPO. Asal kita ngerti saham IPO mana yang punya prospek dan saham IPO mana yang tidak punya prospek gitu. Itu sih kalau gue pribadi. Medco aman. Jika sudah IPO, Warfit prefer pegang induknya atau amannya. Kalau gua pribadi, gua tidak akan memilih dua-duanya. Kalau gua pribadi ya, gua nggak akan jelasin alasannya. Tapi dua-duanya mungkin gua nggak akan prefer karena balik lagi, mungkin Medco dan Aman adalah dua saham yang mungkin tidak ada di universe gua. Atau Aman itu mungkin secara kepentingan menurut gua belum kelihatan menarik. Mungkin, tapi ya teman-teman analisa sendiri aja. Apakah Aman menarik atau tidak. Seperti itu. Oke, kita bahas view VKTR after IPO. Apakah bisa mulai cicil? Pertanyaannya, VKTR teknologi mobilitas ya. Kemarin di hari ini di 111 closingnya, I will say too early to say bahwa VKTR sudah aman menurut gua pribadi, karena masih baru 2 hari dan gua personally gua punya anggapan bahwa gini, gua punya prinsip di pasar di mana gua tidak pernah takut ketinggalan sebenarnya. Mau dia misalnya naik, ya udah, gua nanti kalau misalnya itu sudah confirm baru gua kejar gitu. Tapi kalau selama ini masih sideways, ya gua pribadi ya tungguin gitu. Gua akan analisa setiap harinya apakah menarik atau tidak. Karena untuk 2 hari perdagangan gua bisa bilang bahwa too early to call bahwa VKTR sudah aman. Tapi kita akan lihat analisa ini kan akan terus berubah. Ketika misalnya gue menilai bahwa VKTR sudah bagus, ya gue akan masuk sendiri gitu loh. Dan teman-teman harus punya judgement bahwa apakah VKTR bagus apa enggak selama 2 hari perdagangan ini. Dan nah itu Kohans juga ada beberapa ngomong gitu bahwa ini lawannya berapa, lawannya cuma sekian bio atau udah out sekian bio. Iya, gue balikin ke teman-teman bisa nilai sendiri apakah VKTR menarik apa enggak gitu. Jadi teman-teman kalau di IPO kuncinya adalah teman-teman bisa hitung barang. Ketika teman-teman ngerti hitung barangnya gimana, maka teman-teman bisa mengambil sebuah keputusan yang firm bahwa saham IPO ini menarik atau tidak. Mungkin seperti itu sih yang gue bisa bilang. Gitu ya teman-teman. Sebentar. Bahas keterbukaan informasi OASA yang baru. Kenapa ya OASA? Gue nggak lihat sih. Gue terus terang belum lihat OASA. Emang ada keterbukaan informasi baru ya? Coba.
Gue belum lihat sih pesannya untuk puasa ya. Di appsku kalau ada VKTR nggak ada tombol sell nih gimana? Ya, wah, kalau gitu jual ke aku aja kok pasar nego ya. Bisa pasti. Bercanda. Ya well, nggak apa-apa. Maksudnya ya orang-orang kan punya ini, punya apa? Punya preferensi masing-masing lah. Maksudnya ya orang kan ibaratnya suka di saham tertentu ya silakan gitu. Jadi teman-teman harus punya prinsip bahwa oke, gua nggak akan sentuh VKTR karena A, B, C misalnya, atau gua mau masuk di VKTR karena A, B, C. Mungkin seperti itu sih. Raja ya. Raja kemarin kan kena masalah soal ini ya, PT Basis Utama Prima kan sebagai induk dari Raja, ada beberapa saham ya, Raja, Mina, terus beberapa saham deh, Raja, Mina, PSKT, beberapa saham yang, sini, itu kan ada 4 ya, jadi memang saham-saham ini yang ibaratnya kena sentimen negatif lah, karena memang Basis Utama Prima ini kan tidak hanya invest di 4 ini aja kan, tapi mereka juga invest di kayak perusahaan telco yang kemarin dia kena korupsi dan sebagainya. Jadi ya well itu ada sentimen ya. Maksudnya kita harus ngerti bahwa di saham-saham seperti ini terus terang kita nggak bisa lihat fundamental. Terus terang I will say, maksudnya mau lihat fundamental dari sisi mananya gitu loh. Jadi gue justru melihat dari sisi kepentingannya. Kalau misalnya kepentingan masih menarik ya oke. Gue nggak akan melihat GCG di saham-saham seperti ini.